Batuk, batuk. Di atas ranjang kayu cendana dengan gaya antik, diletakkan seorang pemuda yang sakit-sakitan yang tiba-tiba mulai batuk dengan keras. Sepertinya dia tidak akan berhenti kecuali dia batuk paru-parunya. Bibir pemuda itu keunguan, dan wajahnya pucat. Itu adalah pertanda yang jelas bahwa dia tidak lama untuk dunia ini. Namun, batuknya yang keras membuat nyonya muda di sampingnya panik. Nyonya muda itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dan meskipun dia tidak berada di masa jayanya, dia masih mempertahankan pesona anggunnya. Pada saat ini, alisnya yang terkunci rapat akhirnya mereda perlahan, dan dia dengan cepat meraih tangan pemuda yang sakit itu. Yuan Er, kamu akhirnya bangun. Kamu menakut-nakuti ibu sampai mati. Ah, cepat panggil kepala keluarga kembali. Yuan Er sudah bangun, jadi masalahnya adalah memperlakukan Yuan Er dulu. Kita akan melunasi hutang ini dengan keluarga Wan di masa depan. Petik 2. Pelayan cepat pergi setelah mendengar perintah nyonya muda. Namun pada saat ini, pemuda itu tidak mengindahkan semua ini dan hanya fokus pada batuk. Tiba-tiba, puhwar, seteguk darah hitam dimuntahkan. Darah hitam dengan cepat merusak lubang besar di tempat tidur. Jelas, itu sangat beracun. Setelah memuntahkan seteguk darah itu, pemuda itu tampaknya benar-benar santai. Dia memandang nyonya muda yang gelisah, dan perasaan aneh namun akrab menggenang di dalam hatinya. Dia berusaha mengingat-ingat siapa wanita ini, hanya untuk merasakan sakit kepala yang membelah. Yuan Er, ada apa? Apakah racun rumput pecah usus memicu lagi? Cepat, bawalah pil detoksifikasi bermutu tinggi untuk dimakan tuan muda, kata nyonya muda itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Pelayan lain pergi mengikuti perintah. Pemuda itu menggunakan kesempatan ini untuk mengatur ulang banyak ingatan di otaknya, dan akhirnya ia ingat siapa wanita di depan matanya itu. Wanita ini tidak lain adalah ibu kandungnya, Ren Hongling. Dan dia sendiri atau lebih tepatnya pemilik asli dari tubuh ini disebut Ye Yuan. Ye Yuan lahir di salah satu keluarga alkimia teratas di negara bagian Qin. Kepala keluarga adalah Ye Hang, yang juga ayah Ye Yuan, seorang Grandmaster alkimia tingkat rendah, eksistensi yang memegang posisi penting dalam negara Qin. Tapi sayangnya, Ye Hang adalah ayah harimau yang memperanakkan seekor anjing untuk seorang putra, memiliki sutra yang tidak berguna, Ye Yuan, untuk seorang putra. Dia hanya tahu bagaimana menyebabkan masalah setiap hari dan melukai wanita baik. Dia bahkan tidak berhasil menjadi magang alkimia setelah sekian lama. Sungguh memalukan sehingga wajahnya terlempar ke tempat neneknya. Namun, Ye Hang tidak keberatan dengan semua ini. Dia tidak pernah memiliki harapan untuk putranya dan membiarkan Ye Yuan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan terlalu melindungi dia sampai ekstrim. Setiap kali Ye Yuan menyebabkan masalah di luar, Ye Hang akhirnya akan menghapus asterisesnya. Tetapi sebagai seorang ayah, ia selalu berharap putranya akan menjanjikan. Pada akhirnya, Ye Hang membayar mahal untuk menerima Ye Yuan ke Akademi Danwu, semuanya hanya jika dia mau belajar sesuatu. Siapa yang akan mengira bahwa Pang ini Ye Yuan, akan cemburu pada seorang wanita dan dengan penuh percaya diri menantang seseorang untuk mengikuti kompetisi detoksifikasi. Hasil akhirnya adalah dia meracuni dirinya sendiri sampai mati. Setelah mengingat ingatan pendahulunya, Ye Yuan menghela nafas ringan. Pemilik asli badan ini dapat dianggap salah satu dari jenis. Untuk benar-benar bunuh diri dengan cara seperti itu, keberanian dan kecerdasan macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Lupakan, memikirkan bahwa aku, King Yunzi, penerus kaisar alkimia yang bermartabat, suatu hari akan berakhir pindah ke tubuh seorang sutera. Tetapi karena surga memberkati saya, King Yunzi, untuk dilahirkan kembali sekali lagi, saya akan membalas dendam untuk ayah, untuk diri saya sendiri, dan membunuh pengkhianat yang sangat ambisius itu dengan tangan saya sendiri. Berpikir sampai titik ini, ekspresi Ye Yuan menjadi sengit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ren Hongling jelas memperhatikan ekspresi Ye Yuan, dan dia berpikir bahwa Ye Yuan bosan dendam terhadap Pang itu dari keluarga Wan karena telah melukainya. Dia dengan cepat mencoba menghiburnya dan berkata, "Nak, seseorang harus menunggu waktu seseorang dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Keluarga Ye kita pasti akan menyelesaikan hutang ini, tetapi saat ini, hal yang paling penting bagi Anda adalah memulihkan diri. Kita bisa membahas masalah lain di masa depan." Petik 2. Merasakan cinta keibuan Ren Hongling, Ye Yuan merasa tersentuh di hatinya. Dia mewarisi tubuh ini,
jadi dia secara alami juga mewarisi perasaan tubuh ini. Tidak peduli seberapa besar AB Asteris Start Ye Yuan ada di luar, dia sangat memperhatikan orang tuanya yang sangat mencintainya. Ibu, maaf sudah membuatmu khawatir. Ren Hongling terpana dengan kata-kata putranya. Pang ini menyebabkan masalah sepanjang waktu di luar bawah hatinya hampir hancur, namun dia belum pernah mendengar Pang ini mengatakan kata-kata yang tulus. Apa yang salah dengannya hari ini? Mungkinkah setelah kejadian ini, dia tiba-tiba bangun dengan kenyataan? Setelah tertegun beberapa saat, Ren Hongling segera menjadi sangat gembira. Dengan berlinangan air mata, dia berkata, selama kamu baik-baik saja. Pada saat ini, bam, pintu ke kamar ditendang terbuka. Kamu belum mati, brengsek. Kamu benar-benar menakuti ayahmu. Suara gemuruh berteriak, membuat gendang telinga Ye Yuan sakit. Meskipun kata-katanya tidak terlalu menyenangkan, siapapun bisa mendengar kegembiraan dan kepedulian dalam kata-kata itu. Tak perlu dikatakan, kepala keluarga, Ye Hang. Ye Hang terlahir sedikit kasar. Tidak ada yang akan menghubungkannya dengan status mulianya sebagai Grandmaster Alkimia. Bahkan, dia lebih terlihat seperti pria kasar dari pegunungan. Mendengar kata-kata suaminya, Ren Hongling berbalik dan memelototinya. Yuan Er baru saja lolos dari kematian. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Ye Hang tidak keberatan dengan kata-katanya dan melirik darah hitam sebelum menjadi tenang. Dia tertawa dan berkata, sepertinya, anakku Ye Hang, memiliki kehidupan yang diberkati. Bahkan untuk selamat dari ini, hahaha. Ayo, cepat-cepat menelan pil detoksifikasi ini, dan bersihkan sisa racun dari tubuhmu. Kamu akan baik-baik saja sesudahnya. Ye Hang dengan santai mengeluarkan pil obat dan baru saja akan memasukkannya ke mulut Ye Yuan. Melihat ini, Ye Yuan segera melompat ketakutan dan dengan cepat menyusut kembali ke tempat tidurnya. Bisakah ini dimakan? Ye Yuan berteriak kaget. Melotot dengan amarah di matanya, Ye Hang menggeram, dasar bocah, apakah racun itu mengacaukan otakmu? Apa kau lupa status apa yang dimiliki ayahmu? Ren Hongling juga berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa kekhawatiran tentang pil dan dengan cepat berkata, Yuan Er, ayahmu adalah Grandmaster Alkimia. Bahkan jika Yang Mulia bertemu dengannya, dia akan menunjukkan rasa hormat. Selain itu, ini adalah ayahmu. Apakah dia mungkin melukaimu? Petik 2. Mulut Ye Yuan berkedut, dan dia menolak bergaris bawah garis 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 bawah. Dia jelas tahu bahwa pil obat ini adalah pil detoksifikasi. Hanya saja kualitasnya agak terlalu lemah. Dalam kehidupan masa lalunya, ayah King Yunzi adalah seorang kaisar alkimia. Dia tumbuh makan pil obat seolah-olah dia makan jeli kacang. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mengenali sesuatu yang biasa seperti pil detoksifikasi. Meskipun makan pil ini akan membantu menahan racun dalam tubuhnya, efeknya terlalu lemah dan tidak akan mampu menghilangkan semua sisa racun dalam tubuhnya secara menyeluruh. Alkemis rata-rata tidak dapat mendeteksi racun ini, dan itu tidak akan memiliki efek yang terlalu besar pada kesehatan Ye Yuan di masa depan. Tetapi racun ini akan bersembunyi di dalam tubuhnya dan akan terus menjadi beban tubuh. Itu bahkan akan mempengaruhi kemajuan masa depannya di jalur marsial. Rumput pecah usus secara alami tidak layak disebut di mata Ye Yuan. Itu bahkan tidak bernilai banyak di mata Ye Hang. Hanya saja ketika Ye Yuan dikirim kembali ke rumah, racunnya sudah menyebar secara menyeluruh. Dia hanya bernapas dalam dan tidak keluar, bahkan tidak bisa makan pil detoksifikasi. Karena itulah Ye Hang benar-benar tak berdaya dan bersiap membawa orang-orang untuk bertarung dengan keluarga Wan. Sebelum meninggal, King Yunzi sudah di standar alkimia kaisar, jadi dia tidak bisa lebih jelas tentang teori obat ini. Pandangan dunia dan horizonnya jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster Alchemy seperti Ye Hang. Melihat ekspresi putranya, Ye Hang merasa sangat terpancing. Kamu pang kecil, untuk benar-benar berani menanyai ayahmu. Ye Yuan menatap tanpa daya pada pil hitam yang tampak kusam di tangan ayahnya. Melihat sekali lagi pada kemarahan di mata ayahnya, dia membuka mulutnya dan berkata, rumput abalone merah lebih dari 2 bagian, dan green snake gal kekurangan 1 bagian. Seharusnya itu hasil dari kontrol yang tidak memadai ketika menyuling pil. Kesalahan terbesar adalah menambahkan zat besi sulfat ke dalam pil detoksifikasi. Bukan hanya itu tidak meningkatkan efek obat, itu bahkan mengacaukan komposisi pil detoksifikasi ini. Ayah,
Karena Anda mengalami kesulitan dalam menyempurnakan pil obat tier 3, Anda harus lebih rendah standar Anda. Petik 2. Ekspresi wajah Ye Hang sangat menarik sekarang. Dia pada awalnya marah, diikuti oleh keheranan, dan akhirnya, dia tercengang. Dia adalah orang yang memperbaiki pil ini, jadi dia secara alami menyadari sifat-sifatnya. Analisis Ye Yuan adalah seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan bahkan jika dia melihatnya secara pribadi, dia seharusnya tidak dapat menganalisisnya secara akurat. Apakah Pang ini benar-benar putranya? Ye Hang tidak bisa membantu tetapi menjadi curiga. Hanya setelah mengukur dia mengkonfirmasi bahwa ini memang putranya. Berhenti menatap, aku putramu, sungguh. Melihat ekspresi Ye Hang, Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah, jadi dia dengan cepat membela diri. Hei bocah, kamu tidak mungkin berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau di masa lalu, kan? Itu tidak benar, karena jika kamu benar-benar bermain pengisap untuk menangkap pengisap, maka mengapa kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan racun dari rumput pecah usus? Ye Hang merasa bahwa semuanya tidak sesuai. Memutar matanya, Ye Yuan dengan cepat menyambar pil detoksifikasi di tangan Ye Hang dan menelannya. Bukannya obat Ye Hang tidak efektif, melainkan kondisi Ye saat ini sangat buruk. Meskipun obat Ye Hang akan memiliki beberapa efek samping, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli banyak. Pada saat ini, lebih penting untuk meringankan gejala pada tubuh yang celaka ini. Adapun bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh pil detoksifikasi ini, Ye Yuan secara alami memiliki cara untuk menghilangkannya. Sejak mendapatkan tubuh ini, alchemy Emperor King Yunzi yang hebat tidak tahan melihat fisiknya sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pendahulunya bertahan selama 10 tahun terakhir. Lahir di keluarga alkimia bergengsi, namun Pang ini bahkan tidak berhasil mencapai tingkat kedua esens Kirilem. Bahkan jika itu di negara fana, dilahirkan dalam keluarga seperti itu dan makan pil esens Ki. Paling biasa seperti permen, seseorang harus berada di alam tingkat esensi Ki keempat dan di atas, kan? Ingin menangis tetapi tidak ada air mata mengalir. Kaisar alkimia ini hanya bisa menggunakan ungkapan seperti itu untuk menggambarkan emosinya saat ini. Menggunakan tubuh mengerikan ini untuk menahan racun sekeras itu, tak heran Ye Yuan meninggal. Meskipun King Yunzi sekarang memiliki tubuh ini, benar-benar tidak banyak yang bisa dia lakukan dengannya saat ini. Dia hanya bisa melakukan banyak hal satu demi satu. Di mata orang lain, tindakan Ye Yuan menyambar pil itu mengungkapkan warna aslinya. Namun, Ye Hang menyeringai. Aku tahu kamu menggertak. Kamu benar-benar membuatku takut sesaat. Baru saja, Ye Hang menyadari ada sesuatu yang salah. Pang ini pasti melirik formula pil atau mendengar pengikut keluarga berbicara tentang dia menyempurnakan pil detoksifikasi ini. Begitulah cara dia mengetahui semua detail tentang pil itu. Karena Pang ini sudah melucu, seharusnya tidak ada masalah besar dengan kondisinya. Mengenai hal ini, Ye Yuan pasti tidak akan menjelaskan apapun. Menjadi bodoh dan tidak kompeten memalsukan lebih cocok untuk tubuh ini. Akan lebih baik jika dia mempertahankan profil rendah. Ayah, Ibu, aku sedikit lelah dan ingin beristirahat untuk saat ini. Ye Yuan yang ingin memulihkan diri meminta mereka untuk pergi. Yuan kamu baru saja sembuh dari penyakit besar. Kamu memang harus istirahat lebih banyak. Jika ada sesuatu, biarkan Lu memberi tahu kami. Orang tuanya kemudian membawa semua orang keluar dari ruangan. Ye Yuan mulai bermeditasi. Dia mengedarkan energi esensi dalam tubuhnya untuk menyerap efek obat pil detoksifikasi dan membersihkan racun di tubuhnya. Namun, energi esensi dalam tubuhnya sangat sedikit, bahwa ia hanya bisa membayangkan kemanjurannya yang lemah. Seorang kaisar alkimia dari generasinya baru saja mendapat kesempatan lain dalam hidup dan kemudian selamat setelah diracuni, tetapi sekarang hampir mati karena kesal. Pada saat semua efek obat dari pil dalam tubuh Ye Yuan sepenuhnya diserap, hampir fajar. Putaran meditasi ini sebenarnya memakan waktu 12 jam. Sepotong pekerjaan, tapi pertarungan kerja keras ini akhirnya menunjukkan beberapa hasil. Warna kulit Ye Yuan saat ini tampaknya jauh lebih bersinar dan warnanya lebih cerah. Racun dalam tubuhnya sudah cukup dinetralkan. Ini secara alami bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi Ye Yuan saat ini. Dengan pencapaian King Yunzi di Dao of Alchemia, untuk benar-benar menggali semua kemanjuran pil detoksifikasi kecil ini secara alami tidak sulit sama sekali. Memikirkannya sekarang,
Meskipun pendahulunya tidak serius tentang pelatihan, itu sebenarnya sebuah berkah. Saat ini, tubuh ini mirip dengan selembar kertas kosong. King Yunzi bisa bermain-main dengan bebas dan tidak khawatir tentang menghancurkan tubuh ini. Jika pendahulunya berlatih seni bela diri secara sembarangan, King Yunzi malah perlu membayar harga yang lumayan untuk membangun kembali yayasannya. Ini sebenarnya menyelamatkannya dari beberapa masalah. Itu hanya bahwa meskipun racun rumput pecah usus bukanlah sesuatu yang serius, kemanjuran pil detoksifikasi Ye Hang sangat terbatas. Sejumlah kecil sisa racun masih ada di dalam tubuh. Selain itu, pil detoksifikasi ini memiliki kekurangannya sendiri, yang juga lebih jauh meninggalkan beberapa racun obat dalam tubuh Ye Yuan. Setelah fajar menyingsing, dia perlu menemukan beberapa ramuan obat untuk benar-benar memberantas bahaya tersembunyi yang dapat bermanifestasi di masa depan. Untungnya, keluarga Ye adalah salah satu keluarga alkimia bergengsi di negara bagian Qin. Mendapatkan beberapa ramuan obat tidak akan menjadi masalah. Masih ada waktu tersisa sebelum fajar. Ye Yuan memutuskan untuk menyusun strategi jalan yang harus diambil setelah kelahirannya. Dalam kehidupan sebelumnya, King Yunzi terobsesi dengan dao alkimia dan agak mengabaikan dao bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya di depan pengkhianat itu. King Yunzi mengembangkan seni bela diri untuk menyempurnakan pil yang lebih baik, selama cukup untuk digunakan, itu semua baik. Karena itu, ia menjadi kaisar alkimia termuda di alam Divine. Tahun itu ketika dia menjadi kaisar alkimia, dia dipuji oleh semua tanah suci utama sebagai jenius yang paling mungkin menjadi dewa alkimia dalam puluhan ribu tahun ini. Orang harus tahu, tidak ada yang berhasil mencapai tingkat dewa alkimia selama beberapa milenium. Namun, semua kemuliaan itu telah menjadi sejarah. Hari ini, tidak ada lagi jenius Realm Divine King Yunzi, tetapi hanya pemuda Realm bawah Ye Yuan yang sekarang melangkah ke jalan balas dendam. Karena dia harus membalas dendam terhadap pengkhianat itu, King Yunzi harus rajin dalam jalur bela diri dalam kehidupan ini. Meskipun bakat pengkhianat dalam dao dari alkimia hanya sedikit lebih buruk dari King Yunzi, dia tetap jenius dari martial dao. Untuk melampaui dia, Ye Yuan saat ini harus mengerahkan banyak upaya. Awalnya, untuk pemuda alam bawah di negara fana, aspek yang paling kurang pasti sumber daya dan teknik. Sumber daya untuk Ye Yuan saat ini memang sebuah kemewahan, tapi yang paling tidak ia miliki adalah teknik. Terlepas apakah di alam bawah atau di alam divine, seorang alkemis selalu diperlakukan dengan rasa hormat yang luar biasa. Selanjutnya, ayah King Yunzi, Zheng Yangzi adalah kaisar alkimia nomor 1 di alam divine. Jumlah teknik yang terakumulasi selama bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya. Meskipun King Yunzi tidak terlalu menerima martial dao, tetapi untuk membantu dalam prosedur alkimia, ia secara ekstensif mempelajari banyak manual seni bela diri untuk meningkatkan kultivasinya. Untuk menemukan beberapa teknik yang cocok untuknya tentu saja tidak sulit. Memilah ingatan dari kehidupan sebelumnya, Ye Yuan akhirnya memutuskan pada seni bela diri yang disebut Spirit Bristle Nine yang Divine Art sebagai teknik kultivasi intinya. Seni bela diri ini adalah teknik kultivasi inti dari Spirit Bristle Divine King yang terkenal. Tahun itu, untuk memperbaiki pil obat ke-9, dia datang untuk memohon Zheng Yangzi. Namun, karena gagal mengumpulkan remunerasi yang memadai, ia malah meninggalkan teknik kultivasi utamanya. Teknik ini adalah tirani yang tidak normal. Roh Dewa Divine mengandalkan teknik ini untuk menjadi tak terkalahkan di alam Divine, menjadi salah satu dari 10 keberadaan paling misterius. Di alam Divine, segala sesuatu dengan kata Divine yang melekat padanya sangat berharga. Barang seperti itu akan menyebabkan pesta darah mutlak. Tahun itu ketika Spirit Bristle Nine yang Divine Art diturunkan, seluruh alam Divine terguncang. Untuk merebut teknik ini, dikatakan lebih dari 10 Raja Divine jatuh. Pada akhirnya, itu berakhir di tangan sosok yang saat itu tidak banyak diketahui, Sang Spirit Bristle Divine King. Dia meletakkan rendah selama lebih dari 1 dekade sebelum meledak, menjadi top Divine King Realm Divine dalam satu stroke. Kalau bukan karena betapa luar biasa berharganya dan vitalnya pil obat ke-9 itu bagi Spirit Bristle Divine King, tidak mungkin dia akan menggunakan teknik ini untuk menukarnya. Tentu saja, dia merasa nyaman dengan menyerahkan teknik ini kepada Zheng Yangzi karena Zheng Yangzi dan putranya terobsesi dengan dao alkimia dan tidak memiliki motif tersembunyi maupun niat untuk bersaing di dunia ini. Ye Yuan mempelajari Spirit Bristle Nine yang Divine Art sebelum berkultivasi sesuai dengan manual.
Jejak energi esensi merembes ke seluruh tubuh dan mulai memancarkan cahaya kuning samar. Di alam esensi, seorang kultivator akan mengarahkan energi esensi dari langit dan bumi ke tubuh. Ini adalah bidang dasar dalam kultivasi. Esensi rilem mungkin tampak tidak penting. Namun, itu adalah ranah vital ketika menumbuhkan seni bela diri. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dibangun di atas tanah yang rata membutuhkan fondasi yang kokoh. Tanpa fondasi yang tepat, itu akan seperti tanaman tanpa akar yang suatu hari akan gagal mendukung pertumbuhannya. Itu adalah pengetahuan umum di antara para kultivator. Tetapi ketika menumbuhkan seni bela diri, hanya sedikit yang benar-benar menerapkan ini. Banyak kultivator akan secara membabi buta mengejar kecepatan kultivasi dan tanpa sadar memotong masa depan mereka sendiri. 4 jam kemudian, Ye Yuan terbangun dari meditasinya dan menghela napas panjang. Semangat-semangat 9 yang Divine Art ini sungguh kuat. Meskipun 4 jam kultivasi ini tidak meningkatkan banyak esensi dalam tubuh saya, kualitasnya sangat murni. Jika saya terus berkultivasi seperti ini, tidak akan saya tak terkalahkan dalam dunia yang sama. Petik 2. Ye Yuan yang dulunya kaisar alkimia secara alami memiliki wawasan yang luas. Baginya memberikan penilaian seperti itu pada teknik ini menunjukkan betapa luar biasanya itu. Selama 4 jam terakhir, Ye Yuan telah menggunakan Spirit Bristle 9 yang Divine Art untuk meredam energi esensi kecil yang dimiliki pendahulunya. Proses ini memperhalus energi esensi dalam dantiannya yang menyebabkannya menjadi jauh lebih murni dalam hal kualitas. Tetapi dengan melakukan itu, kerajaannya tidak maju. Sebaliknya, itu memburuk sampai ke tingkat pertama esensi rilem. Untungnya, pendahulunya mengabaikan kultivasinya selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak, Ye Yuan harus mengeluarkan banyak upaya untuk memperbaiki energi esensi tubuhnya. Ini bisa dianggap mendapat untung dari bencana. Sekarang setelah langit sudah terang, Ye Yuan bangkit dan meninggalkan ruangan untuk mengambil beberapa obat untuk tubuhnya dari gudang obat keluarga Ye. Tepat setelah melangkah keluar dari ruangan, sosok hijau bertabrakan dengannya. Sosok hijau itu adalah Lu Er, yang juga pelayan wanita Ye Yuan yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya. Lu Er cantik dan imut, terutama dengan sepasang mata cerah yang membangkitkan kasih sayang orang lain. Ditambah dengan gaun hijau panjang, dia tampak seperti peri hijau kecil. Sehubungan dengan Lu Er, Ye Yuan jelas mengenalnya dengan baik. Dia adalah teman bermainnya sejak muda dan juga orang yang paling dekat dengan Ye Yuan selain orang tuanya. Di dalam rumah tangga maupun di luarnya, tidak ada yang menganggap Ye Yuan, dengan Lu Er sebagai satu-satunya pengecualian. Tidak peduli berapa banyak bajingan Ye Yuan di luar, Lu Er merawat Ye Yuan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Ye Yuan saat ini secara naluriah merasa dekat dengan Lu Er, seolah-olah dia adalah adik perempuannya, meskipun pendahulunya juga suka menggoda Lu Er. Pada kenyataannya, meskipun Ye Yuan kejam, dia sebenarnya tidak akan memaksakan dirinya pada wanita. Dia hanya menikmati menyebabkan kerusakan. Hanya saja terkadang, leluconnya sedikit berlebihan. Setelah mewarisi kenangan pendahulunya, Ye Yuan menemukan bahwa bakat pendahulunya tidak dianggap buruk. Hanya saja, semua kebiasaan buruk ini adalah hasil dari manja. Dalam aspek ini, ayahnya, Ye Hang, harus memikul tanggung jawab besar untuk itu. Kecuali, cinta seorang ayah mirip dengan gunung. Ye Yuan jelas tidak bisa menyalahkan semua ini pada Ye Hang. Sebaliknya, ia merasa sangat tersentuh, karena Ye Hang seperti kehidupan masa lalunya. Ye Tuan muda, Yi, kamu baik-baik saja. Lu Er menabrak Ye Yuan dan awalnya terganggu olehnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Ye Yuan penuh semangat, dan dia segera menjadi sangat gembira. Merasakan kepedulian Lu Er yang berasal dari hatinya, Ye Yuan tertawa dan berkata, "Aku baik-baik saja, tuan mudamu adalah pria yang beruntung. Setelah tidak sekarat karena krisis ini, nasib masa depanku akan tak terbatas." Tehi, tuan muda, kamu sangat lucu. Tapi Lu Er juga merasa bahwa karena kamu tidak mati dalam bencana ini, di masa depan, kamu mungkin benar-benar berbeda. Sebuah garis bawah 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 kasual terdengar penting bagi pendengar yang penuh perhatian. Tidak yakin dari mana keyakinan Lu Er berasal, hati Ye Yuan berdetak kencang. Berpikir untuk dirinya sendiri, gadis ini. Ye Yuan langsung tertawa dan berkata,
Baiklah, temani Tuan Muda untuk membawa beberapa ramuan obat kembali dari paviliun obat harum. Luer tidak berbicara, dan hanya menundukkan kepalanya dan mengikuti Ye Yuan. Paviliun obat harum adalah toko obat yang didirikan keluarga Ye. Itu adalah salah satu kekuatan besar di negara Qin. Tentu, itu berkat identitas Ye Hang sebagai Grandmaster Alkimia. Di negara Qin yang kecil, status Master Alkimia sudah terhormat, apalagi Grandmaster Alkimia. Karena status Ye Hang, paviliun obat harum memiliki posisi yang luar biasa. Di negara Qin, identitas Grandmaster Alkimia itu sendiri adalah papan nama emas. Oleh karena itu, paviliun obat harum selalu menjadi nama rumah tangga. Ye Hang jelas tidak akan secara pribadi di luar sana untuk mendiagnosis orang, tetapi kekuatan paviliun obat harum tidak boleh diremehkan. Cabang utama paviliun obat harum yang terletak di ibu kota memiliki master alkimia yang bertugas mendiagnosis orang setiap hari. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan kecil. Ye Yuan membawa Luer ke dalam Fragrant Medicine Pavilion dan segera menarik beberapa pandangan. Dari mata karyawan, Ye Yuan melihat rasa takut, cemoohan, dan juga penghinaan. Ini membuat Ye Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa reputasi pendahulunya benar-benar terlalu mengerikan, bahkan menyebabkan orang yang tidak bersalah mendapat masalah. Ye Yuan secara alami tidak akan repot dengan pelayan ini. Dia berjalan lurus ke konter dan berkata kepada Alchemy Apprentice, kertas dan sikat. Magang alkimia ini tahu status Ye Yuan dan tidak berani menunda. Dia mengeluarkan kertas dan sikat dan meletakkannya dengan hormat di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengambilnya, dan tidak butuh banyak waktu baginya untuk menuliskan daftar ramuan obat sebelum mengembalikannya ke Apprentice Alkimia. Ye Yuan tidak bertele-tele dan langsung memesan, dapatkan ramuan obat ini untukku. Jika ada masalah, cari ayahku. Apprentice Alkimia menyapu daftar herbal dan hanya bersantai setelah tidak melihat sesuatu yang terlalu berharga. Berbalik, dia pergi untuk mengambil ramuan obat. Tumbuhan ini sangat biasa, tetapi resepnya tidak. Dalam kehidupan masa lalunya, Ye Yuan adalah kaisar alkimia dari generasinya. Sejak muda, ia mempelajari dan menghafal segala macam formula pil. Pemahamannya tentang jamu dan efek obat telah mencapai tingkat yang tak terduga. Kalau bukan itu masalahnya, dia tidak akan dipuji sebagai jenius yang paling mungkin mencapai alam dewa alkimia. Apprentice Alkimia jelas tidak mengerti niat Ye Yuan. Dia berpikir bahwa sutera ini memiliki perubahan alam dan mulai bermain dengan ramuan obat. Sementara Apprentice Alkimia mendapatkan ramuan obat, Ye Yuan membawa Luer untuk menunggu di ruang konsultasi paviliun obat harum. Master yang bertugas dengan ringan melirik Ye Yuan dan terus merawat pasien setelah mengekspresikan penghinaannya. Para master yang ditempatkan di sini berada di tingkat master alkimia, yang semuanya adalah pengikut yang diundang oleh Ye Hang. Mengabaikan paviliun obat harum, bahkan ketika ditempatkan di seluruh negara Qin, mereka adalah orang-orang yang memiliki status tertentu. Mereka yang datang untuk dirawat semuanya menderita penyakit yang tidak biasa, yang tidak bisa diatasi oleh orang biasa. Setelah menyaksikan diagnosis master, Ye Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam. Jika Ye Yuan yang bertugas, dia akan bisa memberikan beberapa, bahkan puluhan, resep yang lebih unggul. Hanya saja sesuatu seperti ini akan terlalu mengejutkan. Either way, formula master itu akan bekerja, jadi Ye Yuan jelas tidak akan mengambil tindakan yang tidak perlu. Selanjutnya, pelayan di samping tuan memanggil tanpa kehidupan. Seorang pria yang tampak berotot maju ke depan, kecuali kondisinya tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya ungu, dan ada ki kematian di dahinya. Selanjutnya, ia batuk tanpa henti. Jelas, itu adalah gejala keracunan. Tuan mengambil nadinya dan memandang lidahnya. Mengernyit sedikit, dia berkata, kamu hanya sedikit esensi tingkat ke-8 kecil esensi. Untuk benar-benar secara sembrono memasuki hutan tanpa akhir. Racun maut dari 7 jahat mengalir awan piton tidak menyenangkan, bukan? Pria berotot itu tidak menjadi tidak bahagia karena ejekan tuannya. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan wajah yang dipenuhi kekaguman dan memberikan senyum pahit. Tuan yang hebat itu bijaksana, tetapi saya tidak punya pilihan. Seluruh keluarga saya mengandalkan saya untuk bertahan hidup, jadi saya tidak punya alternatif lain selain menjadi pemburu binatang buas. Di masa lalu, teman saya dan saya hanya bergerak di sekitar perbatasan hutan tanpa batas. Siapa yang mengira bahwa kali ini,
kita akan bertemu dengan binatang iblis seperti 7 jahat mengalir awan piton. Itu juga karena aku beruntung, bahwa aku berhasil membuatnya kembali. Kedua temanku meninggal pada saat itu mulut. Setelah menjelaskan, pria yang terlihat berotot itu menjadi sedih. Jelas, itu mengingatkannya pada tragedi itu. The Seven Evils Flowing Cloud Python adalah binatang iblis tingkat kedua, setara dengan alam kondensasi roh manusia. Selanjutnya, sebagai binatang iblis, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Pria yang tampak berotot itu hanya berada di 8 level Essence Kirilem, dan kemungkinan rekan-rekannya tidak jauh berbeda. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi pasangannya? Sudah beruntung baginya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Tuan mengangguk dan berkata, kamu memang beruntung. Awan 7 jahat mengalir piton sangat kejam dan tangguh. Mampu melarikan diri dengan hidupmu sudah bisa dianggap beruntung. Racun ini mungkin menimbulkan beberapa masalah di tempat lain, tetapi itu bukan sesuatu yang sulit di pavilion obat harum saya. Kecuali, Anda harus tahu bahwa ini adalah racun tingkat tinggi, jadi harganya tidak rendah. Mendengar ini, pria berpenampilan berotot itu sangat gembira. Dia sudah mengunjungi banyak tempat pengobatan, dan semuanya tidak berdaya dalam hal ini. Selain itu, remunerasi pavilion obat harum cenderung sangat tinggi. Jadi kecuali dia tidak punya alternatif lain, dia pasti tidak akan datang ke sini. Tetapi dia tahu bahwa racun itu sudah menyebar secara menyeluruh. Jika dia tidak dirawat, dia mungkin tidak akan berhasil melewati beberapa hari ini. Karena itu, ia hanya bisa menguatkan dirinya dan memasuki pavilion obat harum. Siapa yang mengira bahwa Tuan di sini memang luar biasa dan berhasil mengidentifikasi inti masalah dengan satu tatapan. Jangan khawatir, Tuan. Saya berhasil menghemat uang selama beberapa tahun ini. Awalnya, saya tidak mau mengambilnya untuk mengobati racun. Namun, seluruh keluarga saya hanya mengandalkan saya. Jika saya mati, hidup mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Selama guru dapat mengobati racun, 7 jahat yang mengalir awan piton ini, biaya perawatan akan dibayar penuh. Pria yang terlihat berotot itu terbatuk-batuk saat mengatakan ini. Kekayaan dan peluang datang dengan bahaya. Pemburu binatang buas adalah pekerjaan yang hidup di tepi bahaya. Pria berpenampilan berotot ini secara alami memiliki tabungan. Faktanya, efek pil detoksifikasi yang disempurnakan Ye Hang bahkan lebih baik. Kecuali, statusnya terlalu tinggi, dan sulit untuk meminta kepadanya bahkan untuk penyempurnaan dari satu pil detoksifikasi. Biasanya, dia hanya berinteraksi dengan keluarga kerajaan Qin. Selain itu, biayanya mengerikan. Pil obat pada tingkat itu jelas bukan sesuatu yang mampu dimiliki oleh pria yang lemah dan berwajah pemberani ini. Setelah mendengar ini, Master juga tidak akan bertele-tele. Memerintahkan seorang petugas, ia berkata, rumput aliran hijau 6 gram, Vermilion Soul Sen 6 gram, inti batin Ironwind Eagle 9 gram, dan melemparkan beberapa Daystar untuk menambahnya. Setelah menyeduh, biarkan prajurit ini meminumnya, dan itu akan dilakukan selain itu. Siapkan 2 set obat lagi untuk dibawa pulang. Petugas itu mengakui ini, mengambil resep, dan mengirimkannya. Sekembalinya, dia akan memanggil next ketika seseorang memberi isyarat agar dia berhenti. Orang yang memberi sinyal kepada petugas itu adalah Ye Yuan yang berada di samping selama ini. Melihat Ye Yuan telah menghentikannya, petugas itu ragu-ragu karena Ye Yuan adalah tuan muda dari pavilion obat harum ini. Ditambah dengan dia memiliki reputasi yang mengerikan, petugas itu secara alami tidak berani menyinggung orang ini. Paman Qian, obat itu tidak benar. Itu akan membunuh seseorang. Ye Yuan pergi ke sana dan berbisik. Ye Yuan bukan lagi orang tolol yang tidak berguna seperti pendahulunya. Melihat mereka berada di kapal yang sama, Ye Yuan secara alami harus mempertahankan reputasi yang terakhir. Jadi dia hanya berbisik dengan suara yang sangat rendah. Tuan besar ini bernama Qian Miao. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di keluarga Ye sebagai punggawa, dia berkualifikasi baik dan memiliki status yang sangat dihormati. Meskipun pencapaiannya dalam Dao of Alchemy tidak dapat dibandingkan dengan Ye Hang, dia jelas bukan manusia biasa. Setelah mendengarkan omong kosong junior, ekspresi wajahnya berubah seketika. Yuan kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Adalah satu hal untuk mengamuk setiap hari, tetapi hal lain untuk menghancurkan bisnis yang ayahmu harus susah payah didirikan. Qian tua ini pasti akan menjadi orang pertama yang tidak mengampuni kamu.
Kamu harus tahu bahwa untuk paviliun obat harum untuk memiliki status hari ini bukan hanya karena kepala keluarga, kami tulang tua menghabiskan banyak upaya juga. Baiklah, kembali. Masih ada banyak pasien menunggu perawatan mereka. Qian Miao jelas memegang paviliun obat harum dengan mahal dan tidak memiliki banyak kesabaran untuk berurusan dengan Ye Yuan. Seekor harimau tidak ayah anjing, tapi ini jelas seekor anak anjing. Sering kali sebelum ini Qian Miao merasa kasihan pada Ye Hang. Hari ini, Pang ini benar-benar merangkak di atas kepalanya untuk mengacau dan bahkan memperingatkannya bahwa dia merugikan seseorang. Bagaimana ekspresinya tidak berubah. Jika dia tidak memperhitungkan Pang ini adalah putra Ye Hang, dia akan lama mengirim Ye Yuan terbang dengan tamparan. Ye Yuan sudah mengharapkan reaksi Qian Miao. Lagi pula, pendahulunya memang sebuah karya. Karena itu, dia tidak keberatan dengan kata-kata kasar. Kalau bukan karena fakta diagnosa Qian Miao akan mempengaruhi reputasi paviliun obat harum, Ye Yuan tidak akan memilih untuk menonjol. Dia malah terus mempertahankan citranya sebagai sampah. Jika Qian Miao melanjutkan dengan resep ini, pria berotot di depan mereka tidak hanya akan gagal diselamatkan, itu akan semakin memperburuk racun. Pria ini kemungkinan besar tidak akan selamat malam itu. Bagi Fragrant Medicine Pavilion, sebagai pelanggan, seorang pemburu binatang buas adalah sumber pendapatan vital. Pemburu binatang buas setan menghabiskan setiap hari dalam bahaya. Tidak perlu berbicara tentang memar dan luka yang merupakan kejadian sehari-hari. Ketika mereka masuk dan keluar dari hutan tanpa batas, pil untuk detoksifikasi dan pemulihan adalah kebutuhan penting. Oleh karena itu pemburu binatang iblis ini adalah sumber pendapatan penting bagi keluarga Ye. Jika pria berotot ini meninggal di paviliun obat harum, itu akan menjadi pukulan luar biasa bagi prestise keluarga Ye di antara para pemburu binatang buas iblis. Beberapa pesaing bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan paviliun obat harum. Kerugiannya tak terukur. Setelah berpikir dengan es kesama, Ye Yuan tidak punya pilihan selain berdiri dan memperbaiki kesalahan diagnosis Qian Miao. Ye Yuan belum mengatakan apa-apa, Luer yang berada di sisinya sudah tidak bisa menahannya. Dia cemberut dan berkata kepada Qian Miao, "Tuan muda tidak mengatakan sampah." Dia pasti punya alasan untuk itu. Ye Yuan melirik Luer yang agak terkejut, dan berpikir dalam hatinya, gadis kecil ini sebenarnya sangat mempercayainya. Pendahulunya memiliki bagian yang adil dari menggodanya di masa lalu dan bahkan dengan kaliber moral seperti itu, Luer benar-benar mempercayainya. Kepercayaan adalah kepercayaan, tapi Ye Yuan juga tahu kata-kata Luer hanya meningkatkan kesulitan. Seorang ahli seperti Qian Miao tidak harus tersinggung. Belum lagi, dua junior ini berulang kali mempertanyakan keterampilan medisnya. Memang, ekspresi Qian Miao semakin tenggelam. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Gadis kecil yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, mengapa Anda tidak mencoba menjelaskan bagaimana saya merugikan orang? Untuk racun dari Seven Evils Flowing Cloud Python, jika Anda tunggu di sini, ini akan menjadi cara dia memperlakukannya. Hanya kalian berdua junior masih basah di belakang telinga benar-benar berani mempertanyakan resep saya. Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda hari ini, tunggu saja pemukulan." Petik 2. Meskipun Qian Miao biasanya mengangkat hidungnya tinggi-tinggi di udara, dia sebenarnya tidak pernah menggunakan cara curang untuk berurusan dengan orang-orang. Tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang berani menyinggung perasaannya juga. Tapi hari ini, dua pemuda ini menyebabkan keributan sehingga dia tidak bisa mundur lagi. Jika dia tidak menunjukkan prestise dan otoritasnya, tidak akan ada tempat tersisa baginya di keluarga Ye. Pria berotot itu tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi juga. Dia berdiri di sana tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa mereka mulai bertarung di antara mereka sendiri? Sementara prestise Qian Miao tidak dapat dibandingkan dengan Ye Hang, itu masih mapan. Bahkan di dalam seluruh paviliun obat harum, ia dapat dianggap sebagai master. Di satu sisi berdiri seorang master terkenal, sedangkan di sisi lain adalah seorang Pang yang masih basah di belakang telinganya. Bahkan orang bodoh pun tahu siapa yang harus dipercaya. Pria berotot awalnya tidak tahu siapa pemuda ini, tetapi setelah pernyataan berapi-api Qian Miao, ia menyadari. Apakah pemuda ini adalah putra Tuan Ye yang tidak kompeten? Sebagai pemburu binatang iblis, dia secara alami tidak akan mengabaikan peristiwa yang terjadi di ibu kota. Ketenaran dari tuan muda ini bahkan mungkin lebih besar dari Tuan Qian.
Seorang sampah seperti dia benar-benar berani mempertanyakan Tuan Qian, diagnosis. Mungkinkah Pang ini bosan sampai mati dan memutuskan untuk datang dan membahayakan hidupku? Memikirkan hal ini, pria berotot itu tiba-tiba menjadi geram. Dia tidak pernah bermain-main dengan siapapun, tetapi hampir saja terluka tanpa alasan. Bocah ini memiliki hati yang jahat pada usia muda. Saudara ini, Tuan Qian sedang memperlakukan saya. Tolong jangan ikut campur, kata pria berotot itu dengan suara rendah. Meskipun kata-katanya sopan, jelas niatnya adalah untuk mengusir mereka. Jika keluarga Ye bukan kekuatan dia tidak berani menyinggung, kata-katanya pasti tidak sopan seperti ini. Hei, prajurit ini, aku harus merepotkanmu untuk menunggu sebentar. Aku, Qian Miao, menghabiskan seluruh hidupku tenggelam dalam Dao of Medicinal Pills. Setelah merawat banyak manusia dan seniman bela diri, tidak pernah difitnah sebagai seseorang yang membahayakan orang-orang. Ye Yuan, Anda harus mengatakan hari ini, bagaimana saya menyakitinya. Petik 2. Emosinya yang keras kepala Qian Mia berkobar. Dia bertekad mengajarkan Ye Yuan pelajaran sebelum menolak masalah ini. Ini, Tuan Qian, racun dalam tubuh yang satu ini akan menjadi berbahaya jika ditunda lebih lama. Tuan, tolong jangan marah dan bantu aku membersihkan racunnya terlebih dahulu. Mereka hanyalah dua pemuda bodoh yang dengan santai mengoceh. Pria berotot itu tidak menyangka Tuan Qian akan menganggapnya serius, jadi dia hanya bisa mencoba membujuk yang terakhir. Namun, Qian Miao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh berkata, tenang, itu tidak akan memakan banyak waktu. Orang tua ini memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam menangani racun ini dan tidak akan membiarkanmu mati. Jika masalah ini tidak diklarifikasi hari ini, di masa depan, bagaimana orang tua ini akan memiliki wajah untuk duduk di sini dan membuat diagnosa. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia kemudian menoleh ke Ye Yuan dan menanyai tuan muda dengan wajah hitam, kenapa kamu tidak mengatakannya? Jika kamu tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri, maka jangan menuduh aku menggertakmu dengan senioritasku dan mengeluh tentang hal itu kepada ayahmu. Petik 2. Ye Yuan berdiri di samping tanpa sepatah kata pun. Hanya ketika Qian Miao mulai mempertanyakan bahwa dia membuka mulutnya dan menjawab, racun yang diderita prajurit ini tidak datang dari Seven Evils Flowing Cloud Python. Benar-benar omong kosong. Kedua temanku kehilangan nyawanya karena taringnya. Aku sendiri hampir tidak bisa kembali. Jangan bilang aku salah mengidentifikasikannya. Bocah bodoh, aku tidak punya dendam denganmu, tetapi mengapa kamu menginginkanku mati? Prajurit itu menyela sebelum Ye Yuan bisa selesai berbicara. Hahaha, Qian Miao tertawa sangat keras sampai air mata hampir jatuh sebelum berkata, apakah kamu mendengar itu? Benar-benar bodoh, nakal, tersesat dengan cepat. Jika kamu terus menyebabkan masalah, aku akan memanggil seseorang untuk mengusirmu. Qian Miao dapat mengidentifikasi racun yang diberikan prajurit itu secara sekilas. Itu dengan sendirinya sudah cukup meyakinkan. Selanjutnya, prajurit itu melarikan diri dari taring piton. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi binatang itu dengan keliru? Pemburu binatang setan ditangani dengan binatang iblis secara teratur. Orang bisa mengatakan bahwa selain dari keluarga mereka sendiri, mereka paling akrab dengan binatang iblis, yang selanjutnya menurunkan kemungkinan mengidentifikasi mereka secara salah. Cepat tersesat, jangan menunda Tuan Qian dari mendiagnosis kita. Anak nakal ini sebenarnya menghancurkan bisnis ayahnya. Benar-benar putus asa. Jika aku benar-benar melahirkan anak laki-laki seperti ini, aku sudah lama akan mengalahkannya menjadi pasta dengan tongkat. Pada saat ini, orang-orang di sekitar menonton pertunjukan yang baik tidak bisa diam lagi. Percaya ini adalah lelucon yang diatur oleh Ye Yuan, mereka mulai mengejarnya dengan kata-kata. Pada saat itu, Lu Er tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari sebelumnya, dengan ekspresi malu-malu, dia menarik ujung lengan Ye Yuan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah ke depan, berdiri tepat di depan Ye Yuan. Dia sebenarnya takut orang-orang ini akan menjadi kejam dan melukai Ye Yuan. Hati Ye Yuan tersentuh, tetapi dia menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan tenang, apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Racun yang diderita prajurit ini sebenarnya bukan dari Seven Evils Flowing Cloud Python, tapi sebagai gantinya, itu adalah racun dari Seven Colored Flowing Cloud Python. Petik 2. Anda tidak mengerti tentang apa yang kita bicarakan. Apa awan berwarna-warni berwarna piton?
Saya bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan membuat binatang iblis, kamu bisa menipu kami? Petik 2. Qian Miao dianggap sebagai alkemis ulung di negara bagian Qin. Jadi, dia memang pernah meneliti binatang iblis sebelumnya. Adapun Cloud Python 7 warna berwarna ini, dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Jika bahkan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, lupakan Ye Yuan, yang adalah bocah bodoh dan tidak kompeten. Tuan Muda Ye, kamu tidak hanya menghina Tuan Qian dan aku, kamu menghina kita semua pemburu binatang iblis. Kita pemburu binatang buas menghabiskan seluruh waktu kita berjuang untuk mata pencaharian kita di bawah cengkeraman setan dari binatang iblis itu. Aku sudah menjadi pemburu binatang iblis selama bertahun-tahun, namun aku belum pernah mendengar tentang Cloud Python 7 warna berwarna ini sebelumnya. Petik 2. Pada titik ini, pria yang terlihat berotot itu merasa lebih percaya diri bahwa Ye Yuan menyebabkan masalah karena ketiadaan. Ye Yuan berencana untuk membahayakan hidupnya. Dengan demikian, kata-katanya tidak lagi sopan dan malah ingin mengekspos motif tersembunyi Ye Yuan. Kentang goreng memiliki cara hidup kecil. Meskipun pria yang tampak gagah itu mungkin tampak tidak dimurnikan sebagian besar waktu, pada kenyataannya, ia tajam dalam beberapa hal. Dia masih mengandalkan Qian Miao untuk menyelamatkan hidupnya, dan, agar tidak menyinggung Qian Miao, dia mengikat Qian Miao dan dia. Selain itu, ia mengeluarkan kelompok pemburu binatang iblis, semua untuk membuat Ye Yuan mundur dalam menghadapi kesulitan. Bahkan jika Ye Yuan tidak mundur dalam menghadapi peluang yang luar biasa, keluarga Ye akan tahu lebih baik daripada menyinggung seluruh kelompok pemburu binatang iblis. Banyak dari mereka yang datang ke sini adalah pemburu binatang setan. Setelah mendengar kata-katanya, pemandangan menjadi kacau segera. Benar, betapa awan berwarna 7 berwarna piton. Belum pernah mendengarnya. Generasi kedua yang makmur ini benar-benar kehilangan muka untuk Grandmaster Ye. Sepertinya keluarga Ye tidak akan mampu bersaing dengan Drunken Star Manor, dan kemuliaannya akan berakhir dengan generasi ini. Omong kosong awan berwarna piton cloud. Saya telah berada di sekitar hutan tanpa akhir selama hampir 30 tahun, dan saya bahkan belum pernah mendengar tentang binatang iblis semacam itu. Petik 2. Cukup. Kurasa kita semua sebaiknya pergi ke Drunken Star Manor. Paviliun obat harum yang baik-baik saja dikotori oleh generasi kedua yang makmur. Ye Yuan tetap berdiri diam, yang tidak terpikirkan oleh Qian Miao yang mengenalnya dengan baik. Jika itu terjadi di masa lalu, Pang Ye ini akan meledak sejak lama. Namun sekarang, dia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah pasien itu tidak memarahinya. Namun, Ye Yuan telah benar-benar menyapu wajah apapun yang dia miliki hari ini. Tidak peduli dari sudut pandang mana seseorang memandang, Qian Miao berdiri di sisi alasan, jadi dia tidak perlu takut. Lebih baik membiarkan bocah ini menderita kesulitan. Kalau tidak, jika keadaan terus seperti ini, bisnis keluarga yang diukir oleh Ye cepat atau lambat akan dihancurkan oleh tangan bocah ini. Tatapan Ye Yuan perlahan berbalik ke arah kerumunan yang berisik dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang dengan senang hati membuat suara paling keras. Awalnya, orang-orang itu sangat senang, tetapi tanpa tahu mengapa, mereka yang berpandangan dengan Ye Yuan merasa seperti seluruh orang mereka jatuh ke dalam gudang es. Tatapan Ye Yuan akhirnya terpaku pada wajah orang yang pertama kali menghasut semua orang untuk pergi ke Drunken Star Manor. Pria itu hanya di tengah mencibir pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh dingin menusuk ke dirinya. Ekspresi wajahnya membeku, merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat tajam dan mampu, serta pemburu binatang iblis sendiri. Mereka yang akrab dengannya mengenalnya sebagai Liu An, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya mata-mata yang ditempatkan di antara para pemburu binatang buas oleh Drunken Star Manor. Kapan saja sesuatu yang berharga ditemukan di hutan tanpa akhir, dia akan membunuh dan merampok orang itu, dan kemudian menyerahkannya ke Drunken Star Manor. Drunken Star Manor ini adalah pesaing terbesar paviliun obat harum di negara bagian Qin. Tiba-tiba, aula yang awalnya berisik itu menjadi sunyi. Raket yang mirip air terjun sedang dipotong menjadi dua dan berhenti tiba-tiba. Untuk sesaat, aula itu begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar pin drop. Keheningan itu sangat menindas. Liu An menatap Ye Yuan bahwa ia merinding di sekujur tubuhnya. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Pang ini, Ye Yuan, jelas hanya memiliki kekuatan esens Ki Rilem tingkat pertama.
Seseorang di esens tingkat ke-8 Kirilem seperti dia bisa menghancurkan seseorang seperti Ye Yuan sampai mati dengan satu tangan. Jadi mengapa dia mengalami penindasan yang begitu menakutkan di mana dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras, perasaan menghadapi lawan yang menakutkan. Kekuatan Ye Yuan terlihat jelas dalam sekejap. Terlepas dari beberapa manusia di aula, hampir semua orang bisa melihat ranah kultivasinya dengan lirikan. Seorang Pang yang sangat lemah hingga ekstrim, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan perasaan penindasan seperti itu? Liu An merasa ini benar-benar halusinasi, namun aula yang sunyi terus-menerus mengingatkannya bahwa itu bukan halusinasi. Perasaan menindas membuatnya merasa sangat tidak nyaman, membuatnya merasa seperti dia benar-benar harus menghilangkan keadaan saat ini. Tingkat ke-8 esensi Kirilem ditindas oleh tingkat pertama esensi Kirilem sampai dia tidak bisa berbicara. Benar-benar lelucon. Liu An memutuskan untuk merobek lelucon ini. Mengumpulkan napas esensi sejati, dia baru saja akan membuka mulutnya ketika tatapan Ye Yuan menjauh dari tubuhnya. Puff! Kata-kata Ye Yuan terputus di tengah jalan oleh suara. Kerumunan berbalik ke arah sumber suara dan menemukan bahwa itu adalah oleh Liu An. Pada saat itu, dia menyemprotkan seteguk darah jauh, berceceran pada beberapa orang. Dia dengan paksa mengumpulkan napas esensi sejati untuk berbicara, namun Ye Yuan kebetulan saja menarik tekanan yang diberikan ke tubuhnya, yang membuat dadanya terasa seperti sangat dipukul oleh palu godam. Ditambah lagi tubuhnya awalnya membawa beberapa luka, jadi dia langsung menyemprotkan seteguk darah tua, dan menjadi lebih terluka saat ini. Tuan muda, orang ini tampaknya terluka parah. Mengapa tidak membiarkan Tuan Qian memperlakukannya terlebih dahulu? Lu Er menarik lengan baju Ye Yuan dan berkata dengan menyedihkan. Wajah Ye Yuan dengan singkat mengungkapkan ekspresi heran, tapi dia sebenarnya penuh sukacita di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati bahwa gadis kecil ini cerdas, untuk benar-benar memiliki tindak lanjut yang luar biasa. Membunuh seekor ayam dengan pisau tukang daging. Mungkin terlihat serius, tetapi dalam kenyataannya, prajurit ini hanya memiliki beberapa luka internal ringan. Pil perlindungan jantung paviliun obat wangi kami terkenal sangat luas. Biarkan saja dia mengkonsumsi satu, dan itu akan melakukan. Ye Yuan memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia memandang Liu An. Lu Er melihat bahwa Liu An tampak mengerikan, jadi dia tidak menunggu perintah Ye Yuan, dan segera pergi untuk mengambil obat. Tapi ini Liu An yang sangat ketakutan. Tidak perlu. Masih ada begitu banyak orang yang antri di depan saya, memotong sangat tidak baik, kata Liu An dengan rasa bersalah. Itu tidak akan berhasil. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tetapi apakah kamu mengatakan padaku bahwa kamu tidak bisa mempercayai reputasi paviliun obat wangi kami? Aku percaya semua orang menyadari reputasi pil perlindungan jantung kita. Menggunakannya untuk merawat luka Anda pasti akan berhasil, kata Ye Yuan, penuh perhatian. Saat dia selesai, bahkan Qian Miao mengangguk dan berkata, itu benar. Kali ini, Yuan kecil tidak main-main. Meskipun luka Anda tidak parah, itu tidak akan baik jika terus memburuk. Menggunakan pil perlindungan jantung untuk merawat luka Anda sempurna. Petik 2. Pada kenyataannya, tatapan Ye Yuan baru saja berhenti pada beberapa orang. Hanya saja itu berhenti di tubuh Liu An hanya sedikit lebih lama. Yang lain tidak merasakan apa yang dia rasakan, jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Liu An. Saat ini, Ye Yuan tampaknya penuh perhatian untuk Liu An. Meskipun tidak ada yang tahu obat apa yang dia jual di labu, tidak ada yang salah dengan menyelamatkan orang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk melakukan percakapan ini, Lu Er sudah bergegas kembali seperti embusan angin dengan pil perlindungan jantung. Tuan muda, ini, Lu Er memberikannya pada Ye Yuan seolah dia ingin mengklaim pujian untuk itu. Berbalik, Ye Yuan menerima pil obat. Membelai kepala Lu Er, dia tersenyum dan berkata, itu sulit bagimu. Tidak semuanya. Saat ini, Ye Yuan membelakangi kerumunan, dan tak seorang pun, bahkan Lu Er, memperhatikan gerakan tangannya. Jika seseorang memperhatikan tangan Ye Yuan yang memegang pil obat, orang akan menemukan bahwa pil obat tidak ditahan di tangannya, tetapi sebaliknya, melayang di atas telapak tangannya. Sementara pada saat yang sama, jari Ye Yuan bergerak pada frekuensi yang sangat tinggi. Setelah berbicara dengan Lu Er, Ye Yuan berbalik, berjalan di depan Liu An dan memberikan pil obat kepadanya. Ini, telanlah dengan cepat. Menerima pil pelindung jantung, wajah Liu An berubah warna beberapa kali.
Apakah bocah ini benar-benar menemukan sesuatu? Tidak peduli apa, bocah ini bukan orang suci, jadi mengapa dia tiba-tiba peduli dengan orang lain? Sama seperti Liu An merasa gugup dan gelisah, matanya menyapu sampai mereka berada di Qian Miao yang berada di samping. Segera, dia naik dan berkata dengan benar, "Tuan Qian, bukan saya yang berpikiran sempit, melainkan Tuan Muda Ye yang reputasinya tidak begitu baik. Jujur saja, saya khawatir dengan pil obat ini. Tuan Qian, tolong buat keputusan untuk saya." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, semua orang mengangguk setuju. Tapi Luer tidak tahan. "Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan muda keluarga kami dipenuhi dengan niat baik untuk menyelamatkanmu, namun kamu mencurigai dia." "Huff, semua orang tahu orang seperti apa tuan mudamu. Apakah ada yang salah dengan mencurigainya?" Saat ini, Liu An juga menjadi tegas dan menolak untuk memakannya. Qian Miao menatap Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan sangat tenang dan tidak marah karena ini, membuatnya semakin curiga. Melihat sekali lagi pada pil obat di tangan Liu An, ia mengambilnya dan memeriksanya, bahkan mengendusnya sebelum berkata, "Ini memang pil perlindungan hati kami tanpa ada yang tidak pantas." Selain itu, aroma obat pil perlindungan jantung ini meluap. Jelas, kualitasnya bahkan lebih besar daripada yang rata-rata. "Saya tidak memaksa Anda untuk memakan pil pelindung jantung ini, tetapi cedera Anda saat ini tidak ringan. Jika Anda tidak hati-hati, itu mungkin mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Saya menyarankan Anda hanya mengambilnya." Petik 2. Liu An benar-benar menjadi bingung kali ini. Mungkinkah dia benar-benar terlalu memikirkannya? Seharusnya, Ye Yuan, bocah ini baru saja lolos dari kematian, apakah dia benar-benar memiliki perubahan sifat sejak itu? Qian Miao, lelaki tua ini, adalah pria terhormat, jadi dia tidak mungkin menipu saya. Berpikir sampai titik ini, Liu An berterima kasih dan menelan pil pelindung jantung dalam sekali jalan.